Imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdullah Syattar, itu bisa berbeda-beda sehingga membuat metode berbeda. Penemuan. Metodologi penemuan. Ya secara keilmuan sama saja. Nah, sekarang kita kembali pada kitab ini. Kitab ini sing nulis adalah Mbah Soleh, Mbah Kiai Soleh ya, Kiai Pacitan, yang disandarkan, yang diidofahkan kepada Syekh Abdul Manan At-Tarmasi. Ini kitab sudah ditulis dari Mbah Abdul Manan, ditulis Mbah Soleh, ditahkik. Tahkike awake dhewe maca bareng-bareng. Artinya kitab ini isinya muktabar, jelas muktabar. Karena apa? Tahkiknya menggunakan kitab-kitab muktabar semua. Kita terus ning sore iki isine kitab hampir seluruh ulama. Sing ora kur loro. Sopo? Sing ora mereferensi cara berzikir ini hanya 2 orang ulama, yaitu Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Seluruh ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah semua mereferensikan cara berzikir seperti ini. Nek bagi Ibnu Qayyim Al-Jauzi karo Ibnu Taimiyah, ini cara zikir ini dianggap bid'ah. Artinya apa? Cara berzikir seperti yang diajarkan Mbah Abdul Manan neng Mbah Yai Soleh, ini cara zikir muktabar betul, sudah diverifikasi oleh seluruh ulama. Nanti akan disebutkan enek Ibnu Hajar Al-Haytami, enek Imam Ar-Romli, anaknya sak bapake Syekh Abu Syamsuddin, kalau Syekh Syihabuddin Ar-Romli, itu semua juga memverifikasi, semua sama. Ajaran itu betul, hadis itu betul. Jadi jelas, ajaran ini jelas. Jadi orang ajaran nyeleneh. Ini ada sanadnya. Enek sanadnya. Muktabar itu bagaimana? Muktabar itu adalah populer, bahasa muda ya. Orang tidak viral, tapi populer, masyhur. Muktabar itu, dan muktabar itu bukan cuma populer tapi digunakan oleh banyak orang. Itu muktabar. Neng muktabar kuwi ora oleh awake gawe kriteria dhewe. Karena kriteria muktabar itu sudah jelas. Jadi kutubun muktabar, kitab-kitab muktabar itu jelas. Dan kita tidak boleh terus menjudge atau menghukumi satu kitab tidak muktabar. Nek arep nyalahne disalahnya ya, tapi aja ngomong orang muktabar atau muktabar. Ora kok kabeh kitab iki bener. Tapi aja nyalahne bahwa itu ghairu muktabar atau muktabar. Wong menungso. Jangankan kok kelas nyuwun sewu para kiai, para musonef kitab, Imam Syafi'i, itu kan manusia biasa. Wong Nabi ya keliru loh. Imam Syafi'i, para sahabat, kiai nabi, mungkin keliru, orang mungkin keliru, mungkin saja. Wong manusia, itu kan manusiawi. Tapi kita tidak perlu menyalahkan. Artinya kalau kita tahu kebenaran ya kita menggunakan yang benar, jangan menggunakan yang keliru. Ngono lho. Lah nek wis ngerti kok panggah nabrak lah kuwi urusan dhewe wis. Tapi ada kitab yang tidak benar itu ada. Ngono lho. Tapi nek ini kan jelas ditahqiq itu diverifikasi dengan kitab lain yang berbeda. Nah, jadi ini sudah jelas diperiksa, diteliti dengan benar. Jadi ben awake dhewe ya luwih mantep lah nganggo kitab, menggunakan ajaran di kitab ini kita lebih mantap. Hampir secara garis besar hampir sama-sama isinya.
Etika, terus minahusanya. Mulane mutabar. Mulane bahasanya mutabar itu begitu. Di semua kitab hampir sama. Piye? Yes, hampir sama semua. Nah iya. Tapi wow loh Pak, di pulau garis bawahi Nabi keliru kan gawa syariat. Keliru nih Nabi, gak kena diarani keliru. Keliru, Tapi kan tetap keliru. dan dia tapi kan Oh nyatanya dinasab mansuh Pak. Artinya biasa saja. Keliru itu biasa. Jangan semua itu menganggap maha benar apapun. Tapi kebenaran kita letakkan pada kebenaran. Yang salah. tapi ini pun nyalain kaidah tasdik loh. Oh tidak. Tidak. Justru tasdiknya Kanjeng Nabi itu, sidiknya Kanjeng Nabi, ya sidiknya Kanjeng Nabi itu dibuktikan ketika dia keliru diingatkan oleh Allah. Turunlah ayat. Jadi Kanjeng Nabi ini ngaku nek keliru dilekne Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi ini keliru. Setelah itu muncullah ayat. Amma yatasaalun. Itu juga peringatan kepada Kanjeng Nabi. Al-Haqqut Takatsur. Itu juga karena ada riwayatnya. Jadi biasa. Nabi keliru itu biasa. Yang mengingatkan Gusti Allah. Ngono lho. Nek awake dhewe ya dielekne kancane nek kena. Sok-sok dielekne kancane ya mancal malah. Artinya itu biasa. Ngono lho. Manusiawi basariah. Memang ranah tasawuf itu sangat sensitif. 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 Jangan sensitif. Mulane tak omongne aja diceritakne iki soalnya sensitif itu lho. Karena ini sensitif. Enek sing anggap bid'ah sehat. Ya kuwi Mang tak critane. Dua ulama Ibnu Taimiyah sing otomatis sing sak murid-murid Ibnu Taimiyah ya. Medun nang Ibnu Qayyim Al-Jauzi, medun neng Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu. Dan berikutnya masih beranak pinak ini Wahabi. Nah, itu nanti membid'ahkan cara zikir ini. Imam Hanafi masih membenarkan. Lah padahal saja Ibnu Taimiyah itu kan muridnya Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi membid'ahkan cara zikir ini. Mana lah? Padahal golongannya ya kambun Hambaliyah. Ya memang dulunya Hambali. Hingga dia terus menulis beberapa surat yang akhirnya ditentang oleh banyak ulama. Baik itu ulama Basrah, Kufah, Hijaz. Aku ngono ki ora getokan, aku soalnya mbiyen anti Wahabi. Jadi saya mempelajari betul apa isi surat-surat Muhammad bin Abdul Wahab. Baik kepada Ibnu Qayyim yang akhirnya disidang di Baghdad oleh ratusan ulama. Disidang sampean karena surat-suratnya itu mengandung, karena memunculkan fatwa-fatwa baru, contoh mengharamkan ziarah kepada Masjid Nabawi. Haram karena bid'ah. Ayo jajal. Para ulama nggak terima, akhirnya disidang. Dan itu banyak kasus itu, sampai 3 kali. Itu tentang ziarah Masjid Nabawi apa ziarah? Masjid Nabawi kan jelas ning ziarah loh, jenenge ziarah loh. Jadi kan ziarah itu wis bid'ah. Neng kitab akar kan anu to. Nanti interpolasi lah. Piye? Bab ziarah kubur Kanjeng Nabi diganti ziarah Masjid Nabawi. Ngono. Itu dulu yang menjadi salah satu masalah Dan pertentangan. ada interpolasi. Jadi kita terusnya ben sampai nomor 3 iki, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, tekan ndi, Mang? Bahaya. Wa huwa musamma. Oh, alah. Fahada dzikru hadhihi rutbati dikire tingkatan iki.
ngerti. Wa huwa lan utawi huwa memang isim ghaib Gusti Allah memang domir ghaib itu indahum mungguwe asalikin sing nomor 3 ya al kamilin itu bismil isyarati kelawan isim isyarah. Jadi isim huwa kuwi nyebute wong-wong kamilin isim isyarah. Padahal kuwi kan isim domir ta. Ngerti dhewe ta? Asline kuwi hadza huwa. Mulane dijenenge isim isyarah. Iki dhek. Dhek iki sapa? Gusti Allah. Ai hadza huwa. Ya. Masalah keterangan ini ruang apa? Gitu maksudnya. Orang-orang mereka itu jarang sih tahu. Nggak tahu. Nggak tahu tuh sebenarnya rata-rata nggak tahu Yang dekat kan kudunya antar, tolong kotor kan. nggak bisa. Wah, maksudnya lah bisa. Oh iya, ya. Keterangan ini jarang banget. Berarti Dan jarang disampaikan oleh Mursyid. Maksudnya ngerti Quran. Nah, kalau ini kan Ya non sewu. kalau Itulah saya kadang-kadang ya rodok misalnya lah pada para jamaah ahli thariqah itu. Saya suka mereka berthariqah. Tapi mursyid seringkali tidak memberitahu dengan lengkap. Mungkin juga karena kekurangtahuan mursyid tentang thariqah yang dia pimpin. Yang mana dia menjadi mursyidnya. Mulane nek eling karo ngendikane Syekh Abdul Qadir Jailani wong iku kudune wedi dadi mursyid. Karena apa? Karena di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ngendika la yambaghi li ahadin ayyursyida ayyata'adda bi irsyadin nasi illa bisalasin. Ya. Wong iki aja pisan-pisan kok terus sakarpe dhewe macak dadi guru mursyid maksudnya, kecuali duwe sifat telu. Sifat telu apa? Ya'lamu bi ilmil fuqaha. Pertama dia harus ahli fikih. Ya, harus ahli fikih. Jadi fikih sudah selesai, hukum dikuasai semua. Harus itu. Kuwi nek menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang pertama. Yang kedua, wayahkumu bihikmatil hukama. Dan mereka itu menggunakan hukum dengan orang-orang yang ahli hikmah. Betul. Tadi wis ngerti hikmah. Hikmah ki apa? Menurut Mbah Quraisy Shihab, Mbah Kiai Quraisy Shihab. Mbah Kiai Quraisy Shihab itu menyampaikan hikmah itu apa? Hikmah itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kena ya? Jadi ilmu sing kena dipraktekne iku jenenge hikmah. Amal sing nganggo ilmu kuwi jenenge ya hikmah. Jadi nek kowe iso ngumpuli kanca, kuwi jenenge kowe wis duwe hikmah. Soalnya apa? Ngumpuli kanca pure apik sarate. Bisa mengambil ilmunya. Itu namanya hikmah. atuh disiplin ilmu hikmah kok ana Pak. Lah, itu beda nek. Nek kuwi maksudmu ilmu kasentikan nek kuwi. Beda, jadi beda cara mengartikan beda. Itu yang kedua. Dan terakhir itu wa ya'lamu bisiasatil mulk. Jadi kiai kuwi, mursyid kuwi kudu ngerti politike para raja. Kelasnya politik raja wisan. Ora kor politik acek-acek. Jadi harus paham politik, ora ojo kok ora oleh politik, gak iso. Wong itu syaratnya dadi mursyid kok. Ora oleh berpolitik. Disiasati napa? Bisiasatil mulk. Muluk. Iya. Itu ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ora oleh dari mursyid ki nek ora
punya 3 hal ini tidak boleh. Jadi mursyid itu tidak akan menyesatkan jamaahnya, tidak akan menyesatkan muridnya. Mursyid kuwi mesti anak buah jenenge murid. Lah kalau mursyidnya itu tidak menguasai 3 hal ini, maka potensi ilmu itu bisa korup. Korup itu artinya apa? Tidak lengkap nanti terima, karena tidak mempertimbangkan sisi baik dan buruknya ilmu tersebut. Yo aja sampai bocah cilik terus tok warai ulumul Quran yo ora dong. Bocah cilik iki yo alibak tak se. Wong saiki alibak tak kowe wis angel golek lho. Karena apa? Ajaran saiki ora alibak tak Pak Judi. Abata ya ora. Langsung tahfidz. Ora huruf. Bocah cilik saiki ora ngerti huruf kuwi huruf alif ba ta iki gak roh. Ngertine a ba ta. Hurufnya apa? Gak roh. Itu kesalahan guru itu. Jadi nuwun sewu lho, nek enek bupati kok korup, sing salah sapa? Nek aku nyalahne kiai lho. Lah nyapa kiai meneng ae nek duwe bupati korup? Gunane dadi kiai apa? Lalu keliru berarti, ngono loh. Jadi kalau bangsa ini rusak, yang salah siapa? Loh, menurut saya kiai. Lah terus kiai ngapain aja? Ngono loh. Jadi ojo nyalahne wong liya. Lah kalau kiai itu bisa yursidahum birsadin nas, bisa membimbing manusia mulai dari petani ke bisnis, pejabat dan seterusnya itu menjadi orang benar, orang baik, kan tidak akan terjadi korupsi seperti itu. Ngono loh. Tidak akan ada pelanggaran moral. Ngono loh. Mestinya kiai yang paling bertanggung jawab. Neng kiai saiki terus macak pekok. Aku rene urusan karo politik. Lah kok penak men wae. Enggak bisa begitu. Terkadang itu apa ya? Memaknai zuhud kirae itu sesuatu yang piye seakan-akan berpolitik itu sesuatu yang Tabu. kotor banget. Memang tabu, dianggap tabu. Padahal tidak. Jadi kenapa dulu ada Amirul Mukminin? Itu kan sudah karena ijtihadnya para sahabat saat itu. Sebagai pengganti Nabi harus ada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kuwi kudu imam masjid. Itu pemerintah, paham ora? Amirul Mukminin itu pemerintah, ora karo imam masjid tok. Mimpin masyarakat secara umum. Double. Lah nek saiki kan dipisah. Pisah antara pimpinan agama dan pimpinan politik atau negara. Neng kalau pimpinan agama kok terus berenak-enakan sementara negara ada terjadi pelanggaran hak atau kebenaran, ya kuwi ya kewajibannya pimpinan agama untuk mengingatkan, untuk mengajari yang benar. Nggak boleh cuci tangan, menurut maksudku. Nggak boleh, apalagi kiai dilarang-larang ikut politik. Loh. Terus urusan kiai iki ya kudu politik kuwi ya. Nggak boleh. Mulane aku kadang-kadang tidak suka ketika ada kiai yang aku naik politik serah melok-melok. Lah itu keliru itu. Lah terus nek enek masyarakat sing dadi lurah, dia terus jahat, apa dhek ya ora melok tanggung jawab. Ya, permasalahannya masyarakat awam ya itu. Itu sejak zaman Belanda. Itu sejak zaman Belanda. Mulane ya ade ya wis ning Jawa kuwi biyen Islam lebu. Ya. Abad 15 tahun 1400-an. Kowe ngerti to jenenge Wali Songo. Wali Songo kuwi masing-masing berjuluk sunan. Ngerti ya? Kasunanan itu ora kok kurgon beguron. Itu seperti kerajaan. Jadi pemerintah Mendominasi. dadi Raden Rahmat kuwi sunan ing Ngampel. Ngono lho. Penguasa Ngampel, dadi ngatur negara Ngampel. Sunan Giri ing Kedaton. Ngono lho.
Maulana Ainul Yakin kuwi Sunan Giri memimpin di Giri Kedaton. Sunan Kalijaga ning keadilanmu. Neng kene mulane jenenge biyen sik nganggo Sunan Katong. Ya ora Pak Judi. Sunan Katong jenenge. Ora bupati. Katong itu bupati, enggak ada bupati Katong, enggak ada. Sunan Katong. Nek nyebute Bathara Katong atau Prabu Bathara Katong. Bukan bupati. Itu raja kecil Sunan Katong jenenge. Itu pemimpin negara dan pemimpin agama dijadikan satu. Karena dulu masih bisa mengambil iktibar dari Amirul Mukminin. Mana loh? Jadi mereka itu bukan cuma pengatur negara, tapi sekaligus sebagai uswah, sebagai qudwah. Jadi contoh masyarakat untuk menjalankan syariat agama yang sudah diadaptasi di setiap daerah masing-masing. Ngoten lho. Sementara sampai ngoten mawon nggih. Ini martabat Quraisy Sarah nih. Oh, gimana dah? Oh iya ben sampai. Ini kayak Masa? Iya dah. Teko papat iki lah kayak wis. Ya. Jane wapet. besar. Wah, Tak mboten mawon. walau marwata tabatur robi gitu. Orangnya apa loh? Berarti kiai kau sing telu. Engko wacan dhewe sing martabat papat. Wong sing martabat telu ae. Ya, dipikir alan-alan. Bisa kleru. Ya. Sementara sampai sekian, semoga apa yang bisa kita baca ini bisa kita amalkan dan membawa berkah sehingga kita betul-betul bisa menjadi makhluk dan hamba yang bisa menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa akhiran wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.